menceritakan kepulangan dari Bang Haji sendiri. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sebuah nikmat dari Allah yang luar biasa. Saya ternyata dinyatakan negatif, dan udah pasti negatif karena saya memang dari dulu tidak pernah yang namanya mengkonsumsi narkoba jenis apapun. Karena saya tahu itu sangat bahaya dan juga sangat dilarang di Indonesia. Ya, pertama juga sangat membahayakan diri sendiri, kesehatan, keuangan, keluarga, kehilangan masa depan, jadi edan, jadi gila, pokoknya nggak ada efek bagusnya. Makanya saya nggak pernah. Makanya begitu kemarin saya ditantang untuk tes urin, wah saya dengan sigap langsung menerima tantangan itu dan hasilnya negatif. Dan udah gitu bukan hanya sampai di situ aja, saya juga tetap dipinta juga untuk rambut. Ya takutnya mungkin dulu ya kan, saya pernah makan narkoba, dites hasilnya 4 hari dan ternyata negatif juga. Ya, memang Saya SOP-nya lah bersyukurlah artinya bahwa dengan adanya seperti ini Indonesia tahu, masyarakat Indonesia tahu Bang Ipul bersih dari narkoba gitu. Dan memang saya juga sangat benci dengan narkoba gitu, karena saya ngeliat korban-korbannya itu banyak. Ada yang kurus, ada yang nggak bisa tidur, bahkan ada yang meninggal dunia, ya kan? Sampai juga menjual barang-barang, ya kan? Berbohong, ya kayak asisten saya ngebohong, bilangnya ketemu orang tua, taunya dia menggunakan narkoba. Akhirnya saya jadi korban juga kan, dicurigain gitu. Tapi sekali lagi ini ada baiknya juga. Hikmahnya ya? Ada hikmahnya bahwa menjelaskan bahwa benar-benar Bang Ipul ini tidak pernah loh yang namanya bersentuhan dengan narkoba secara langsung dan tidak langsung gitu. Tapi rasa paniknya ketika itu apa sih yang Ya. yang itu ada di sempat rame loh. Ah. Bang Ipul sampai histeris seperti Iya itu. sih, saya histeris Kaget karena atau gimana sih? sebenarnya gini, saya juga nggak tahu pada saat itu adalah razia tentang narkoba ya, saya nggak tahu gitu. Dan sebenarnya itu adalah tujuannya itu ke asisten saya, karena waktu asisten saya itu transaksi ternyata menurut kabar itu sudah dipantau oleh kepolisian. Itu saya begitu tahu begitu saya pas selesai di BAP gitu kan. Dan polisi juga nggak tahu di dalam mobil itu ada saya, tapi bukan di lokasi transaksi ya, itu di lokasi yang berbeda, di jam yang berbeda, di hari yang sama. Oh. Begitu. Jadi sebelum jemput Bang Ipul, sebelum ini kejadian itu terjadi sekitar jam 2 sampai jam 3. Nah, ketemu saya itu jam 3. Ternyata jam 2 jam 3 itu si anak buah saya ini dia sedang mengkonsumsi narkoba dan sudah ibaratnya sudah dimata-matai. Ya kan? Sudah diketahui, makanya dikejar. Setelah dikejar dan juga nggak tahu teman-teman polisi ini di dalam mobil itu di sebelah kirinya tuh aku, karena kan kaca mobil aku agak gelap sedikit. Jadi digedor, duduk, polisi minggir gitu kan. Nah karena saya merasa nggak berdosa, nggak pakai narkoba atau pokoknya nggak pakai hal-hal yang dilarang oleh negara lah ya saya ketakutan. Saya pikir wah ini begal nih kayaknya nih gitu. Dan anak buah juga kan nggak jujur kalau dia habis pakai narkoba. Dari situlah salah paham lah, gitu. Nah, saya tapi pikir sempat teriak-teriak gue Ipul. Iya itu Bang Ipul, iya gitu. itu saya kenapa saya teriak saya Ipul, gua Ipul itu minta tolong. Ini saya Ipul Jabil minta tolong, lagi dikejar begal, bukan dikejar polisi. Asumsinya begal. Begal karena dia ngaku polisi. Karena kan dalam hati saya, kok saya dikejar polisi buat apa? Orang melanggar lalu lintas kagak, ya kan? Buat kejahatan kagak. Jadi gitu. Jadi saya nggak percaya kalau itu yang ngejar saya itu polisi. Baru percaya setelah kejadian yang saya diseret-seret itu, akhirnya saya lemes, ya kan? Terus asisten saya juga ada yang mukul, ya kan? Akhirnya saya nyerah. Saya pikir saya bakal dibunuh sama begal atau bakal dilukain sama begal gitu yang mengaku polisi. Akhirnya saya nyerah, saya taruh di kursi belakang tuh di daerah Jalan Mogot. Nah, begitu saya lihat tulisannya Polsek Tambora, baru saya lega, oh beneran polisi. Nah di situ baru saya ada apa ya? tapi Saya dicurigai Dibawa. sama polisi, bukan ditangkap ya, Iya. diamankan sama polisi, ada apa gitu. Tapi pada saat di lokasi itu kan ada satu TNI yang sempat ingin menolong ya? Itu saya minta tolong, Oh. makanya saya berani keluar mobil. Oh. Pak tolong Pak, ini begal Pak, saya bilang ini bukan polisi gitu. Karena kenapa saya percaya sama Pak TNI? Karena Pak TNI pakai baju Pakai seragam. seragam dan juga Betul, memang betul. saya tuh punya feeling ini bener-bener kalau ini bener TNI. Iya.
Gitu. Kalau ini kan ngaku polisi pakai baju Preman semua. preman, ya kan? Saru juga, saya 50-50 sebenarnya. Gitu loh, mau percaya tapi begini modelnya. Ya kan, nggak percaya tapi ngakunya polisi gitu kan. Nah, baru yakin polisi ya itu setelah saya sama mobil saya sama mereka tuh dibawa ke tulisan polisi Tambora itu. Tapi cepet juga ya, maksudnya sosmednya tuh ketika Bang Ipul ketangkap pada saat itu langsung nyebar kan tuh. Iya. Dan dari Mei sendiri pada saat ngeliat tuh gimana tuh? Wah, kita semua nggak percaya, kirain itu tuh orang menipu ya kan. Ada yang nelpon Pak Manajer kan bilang Saiful Jamil ini apa? Itu kan nyebar tuh apa nyebar gambarnya tuh. banget, iya, sempat nggak percaya gitu, kirain orang mau nipu Pak Manajer kan. Terus udah lihat video dikirim gitu, oh ini bener ini mobilnya dia ini, gue bilang KYA ujungnya kan, ini bener Bang Ipul ini gitu. Jadi kita tuh panik, ada apa gitu loh kan. Sedangkan dia nggak pernah ada masalah apapun sama polisi gitu. Tiba-tiba ada orang ngirim video gitu, apa dia nih ngumbur orang, nabrak orang gitu loh kan. Jadi kaget, kita semua kaget. Tapi Mei, sejauh ini kenal Bang Ipul, bagaimana maksudnya? Benarkah adakah Bang Ipul sampai menyentuh barang haram Oh tersebut? nggak mungkin, ngerokok aja enggak. Ngerokok Asap aja batuk. Nih pengakuan Kita dari ngerokok sebelah dia aja, minggir lo jangan sini Nah, gitu kan. gitu. Memang enggak, bersih banget ini. Jadi ini maksudnya menepis asumsi netizen ya yang bilang Iya, mungkin aja. memang benar enggak, ngerokok aja enggak gitu, kena asap rokok aja dia asma langsung gitu. Betul. Jadi nggak ada lah, bohong kalau ada yang bilang dia narkoba gitu, enggak, bohong banget Itu kan ada hasilnya ya. kan. Dan juga negatif. itu juga ada hasilnya. Negatif dan nggak bisa direkayasa kan dari rambut ya Bang ya, dari rambut sama urin. urin. Bang, maksudnya ini kan asisten abang, bisa dibilang orang yang paling abang percaya. Percaya iya. Maksudnya kan pasti abang tahu gelagat dia seperti apa, Ya. atau memang dia pintar untuk menyembunyikan. Nah itu atau pinter kayaknya. Saya aja nggak curiga, ini juga nggak curiga Enggak. ya. Anaknya rajin ya. Rajin banget. Rajin, baik. Mungkin itu ya karena dia narkoba jadi rajinnya tuh berlebihan mungkin. Nggak juga lah. Enggak, Memang rajin kadang-kadang banget. ada efek begitu. Tapi Tapi yang kan maksudnya belum tidak tentu. tidak ada yang aneh Ya gitu. belum tentu orang rajin pakai narkoba juga. Enggak Bang, Enggak. enggak terpikir karena dia narkoba tuh karena dia sholatnya 5 waktu gitu. Sholatnya Amin. rajin banget. Maksudnya sholat aja rajin. Iya, Nah, gitu. kita pasti nggak berpikir ke sana ya. Iya benar. Ternyata kan imannya juga agak lemah sedikit gitu loh. Tapi mungkin dia tuh udah lama berhenti kali, cuman karena adanya diajak orang mungkin kan gitu, dirayu-rayu orang jadi mau lagi gitu. Tapi emang udah tahu Bang Haji kalau asistennya itu Dulu dia pernah cerita, katanya waktu SMA dia pernah nakal menggunakan ini. Tapi kan saya bilang itu kan aib orang ya. Saya bilang itu dulu, lu kalau lo mau kerja sama gue, itu kan sekitar 5 atau 7 tahun yang lalu kan. Tapi lo mau kerja sama gue, lo kalau lo begitu gue nggak mau. Oh nggak Bang, tenang kan gitu. Ya gue kasih kepercayaan gitu. Aku kasih kepercayaan gitu. Kan kebetulan asisten aku itu tinggalnya di wilayah yang rame narkoba, Kampung Ambon. Ampun, kan Di terkenal. situ. Terkenal Jadi kata orang gitu. tapi kan saya kasih percaya kan, ya nggak mungkin lah masa seluruh warga Kampung Ambon negatif kan, enggak dong, kita nggak boleh menyamakan kan, jadi kan beda-beda gitu. Saya kasih kepercayaan itu semua. Ternyata setelah ditelisik-telisik, dia mulai kambuh ini 3 bulan yang lalu. Baru mau coba-coba lagi gitu. Mungkin dia udah merasa hidupnya udah enak, udah tenang, udah punya cadangan duit. Nah mulai nakal-nakal lah tuh. Ya, jadi dia manfaatinnya pada waktu dia nengok emaknya. Orang tuanya kan tinggal di situ. Kan kalau hari-hari kan sama gue. Ngurusin rumah, ngurusin kerjaan, semua kan. Jadi kalau gue dropin dia, gue nggak pernah ikut ke rumahnya. Jadi gue biarkan dia sama keluarganya gitu. Oke, Bang. Ya, selama nah kemarin itu ini gue dibikin nunggu 1 jam. Oh sempet nunggu. Nungguin dia silaturahmi ke rumah maknya. Alasannya mau nganterin panci, nganterin penggorengan. Saya nggak tahu ya apakah itu alibi supaya dia bisa menggunakan barang haram itu. Jadi gua nggak tahu. Taunya kan dia ketemu orang tuanya ngasih duit. Terus juga sama ngasih barang-barang itu. Ternyata dia berbohong kan. Pancinya juga nggak nyampe ke orang tuanya ternyata kan. Jadi ya kita ditipu gitu.
Oke, Bang Haji, dengan kejadian kemarin itu ada kerugian apa sih? Misalnya nih waktu itu harusnya ngisi job, Yes. ada Moral. acara. Kebetulan hari itu saya mau ketemu Mei, Mm-mm. mau meeting. Jadi sebelum ketemu Mei itu kita ambil kegiatan nganterin dia dulu nih, si asisten suka bawa mobil gitu kan. Ya kalau soal kerugian sih ya secara fisik, secara mental ya pasti ya kan ada shocknya ya kan, ada stresnya, ketakutan. Orang saya pikir itu begal soalnya di dalam mobil saya ada laptop, Yang jelas berasa Ada- dipermalukan ya, Bang. ada handphone ya pasti dipermalukan. Untungnya hasilnya negatif ya kan. Coba kalau positif Oh, Ya, Kak? injek seluruh Waduh. netizen Indonesia, injek Bang Tapi Ipul tapi ya ini kan? semua dari pihak yang kemarin itu sudah meminta maaf. Alhamdulillah langsung ya ke teman-teman Bang dari Haji ya. kepolisian Tambora, mereka yang pada waktu itu bertugas untuk mengamankan saya dan juga asisten saya itu secara pribadi satu persatu mereka minta maaf. Dan saya menerima permintaan maaf mereka gitu. Ya saya sebenarnya sih kepengen lah ibaratnya seperti menuntut ya kan, karena kan biar bagaimanapun kan pencemaran nama baik ya diperlakukan seperti itu. Tapi sekali lagi akhirnya saya mengingat-ingat ya kasihan juga sih gitu kan. Udah biar nanti orang lain atau Tuhan yang membalasnya saja Tapi gitu ini kan. rame banget. Iya, tapi sampai- saya secara pribadi saya udah memaafkan. Oh, iya. Dan insya Allah secara pribadi dan keluarga ya kita nggak mau menuntut itu. Jadi kalau memang ternyata ada dari institusinya ingin meneruskan ya silakan, itu hak mereka. Tapi tanggapan Bang Ipul gimana sampai seorang Deddy Kobuzer aja memberikan statement kalau bisa yang diperiksa jangan cuma Ipul aja, petugasnya juga gitu. Terima kasih, Nah, saya setuju gitu. dengan Karena komennya. merasa tidak pantas pada saat itu, Yes. maksudnya secara Ya, penangkapannya. saya sangat setuju dengan komentarnya Om Deddy ya. Ya bolehlah, itu kan masukan dari masyarakat ya kan. Om Deddy juga masyarakat, walaupun dia artis wajib didengar gitu kan. Gak ada salahnya dong, orang saya jadi periksa juga gak ada salahnya. Karena pada saat itu kan saya dicurigai ya, boleh kalau kita merasa nggak bersalah silakan dicek, bolehlah diterima masukannya yang pada waktu itu dicek urin-urinnya atau gimana nya, bener dong, bagus. Artinya di sini kan untuk membuktikan memang kepolisian Republik Indonesia ini fair, transparan, menerima masukan karena apa, polisi adalah pengayom masyarakat. Nah, Bang, overall dari semua kejadian ada hikmah yang baik dan buruk. Artinya ini sebenarnya hikmahnya adalah ini seperti kita mengkampanyekan tentang narkoba. Dari kejadian seperti ini ya, bahwa jangan lo pakai narkoba, ini bisa bahaya, bisa merugikan diri kita, merugikan keluarga, reputasi kita ya kan, nama kita jadi jelek, kesehatan kita juga jadi buruk gitu. Saya bersyukur, artinya mungkin saya disuruh sama Allah untuk mengkampanyekan itu. Dan kebetulan memang saya alhamdulillah tidak menggunakan dan negatif semuanya gitu, seperti itu. Dan kedua, saya harus sabar dan saya harus ikhlas dan saya harus belajar menjadi orang yang memaafkan.